Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Dulu sebagai pelapor, materi apa yang kemudian pihak Anda jadikan bukti pelaporan soal Pandji Pragiwaksono ke polisi? Iya, terima kasih atas waktunya. Saya kemarin sempat melaporkan saudara Pandji karena memang kami atau saya sebagai aktivis muda Nahdlatul Ulama merasa bahwa dirugikan dengan statement beliau yang menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik praktik terus kemudian mendapatkan imbalan dalam bentuk tambang. Kira-kira itu yang kami laporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Apanya, materi yang bagian mana, Mas Rizky? Bahwa jelas dia menyampaikan, Pandji, saudara Pandji menyampaikan bahwa politik balas budi yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah dalam bentuk tambang. Nah, itu tentu sangat mencederai buat kita semua bahwa itu tidak terbukti secara fakta ketika NU dalam hal ini mendapatkan tambang atas jasa daripada ikut terlibat dalam politik praktis itu tadi atau pemilu sebelumnya. Jadi Anda merasa ini bagian yang Anda rasa merugikan, begitu? Oh iya, jelas, karena tidak hanya itu, sebenarnya NU ini sendiri kan kalau kita lihat track recordnya, saya belajar juga sebagai santri ya, walaupun santri jalanan, sebagai warga Nahdien, NU telah banyak berkontribusi terhadap negara ini jauh sebelum adanya kemerdekaan. Telah memberikan kontribusi yang banyak dari sisi pondok pesantren, kemudian masjid dan edukasi tentang agama di Republik ini, bahkan melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Lalu terus kemudian sekarang di zaman sekarang ini didiskreditkan karena ketika ikut kontes dianalogikan sama Pandji menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik praktis terus kemudian mendapatkan tambang. Nah, ini tentu mengecilkan saya sebagai warga Nahdien gitu. Oke, saya mau kasih kesempatan Kakak Ari Kriting untuk menanggapi. Apa pertanyaannya? Oke, tadi kan yang dilaporkan adalah soal konten dari Mensrea, stand up comedy Mensrea yang disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono tidak sesuai begitu dan kemudian dilaporkan ke polisi. Anda sebagai komika melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya sih lihat yang melaporkan juga ya sah-sah saja ya kalau misalnya mau melakukan hal seperti itu. Tapi kan kebetulan waktu itu saya memang nonton langsung ya pertunjukan Mensrea itu dan sebenarnya apapun yang disampaikan Bang Pandji itu kan memang sudah melalui sebuah proses berpikir ya yang seksama gitu. Sehingga sebenarnya kalau menonton pertunjukan lengkapnya, Bang Pandji itu sudah menyampaikan bagaimana Mensrea dalam bahasa hukum itu bekerja. Sehingga kalau misalnya teman-teman tadi yang melaporkan, silakan disimak dulu baik-baik deh sebelum melaporkan gitu. Jangan sampai malah setelah dilaporkan jadi bingung sendiri Mensreanya yang mana. Karena Bang Pandji di pertunjukannya itu justru bicara hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ada statementnya Bang Pandji yang ibaratnya dikatakan tidak sesuai sama fakta, di pertunjukannya sendiri itu sudah disampaikan sama Bang Pandji bahwa segala sesuatu yang dia sampaikan dalam pertunjukannya itu adalah menurut keyakinannya dia dan atas petunjuk dari beberapa pengamat hukum, hal seperti itu tuh memang tidak bisa diproses hukum karena kita tidak bisa memproses keyakinan seseorang. Jadi untuk saya sih melihat betapa beberapa orang berusaha untuk memproses hukum hal-hal semacam ini, ya mungkin nanti pada akhirnya akan bingung sendiri karena justru di pertunjukannya itu membahas hal semacam itu gitu. Jadi Anda menilai bahwa apa yang disampaikan di konten Mensrea ini adalah fakta, begitu? Bukan Mensrea, bukan fakta, tapi justru adalah menurut keyakinannya Bang Pandji. Kan komedinya di situ gitu. Jadi nanti silakan, maksudnya teman-teman mungkin akan, untuk saya sih kayak yang dibahas Bang Pandji itu hal-hal semacam itu gitu. Kalau sekarang bagaimana nih, salah satu premisnya Bang Pandji itu kan bagaimana kita punya statement tapi nggak bisa diproses hukum karena di Indonesia kan apa-apa diproses hukum. Nah, justru sekarang ini saya jadi pengen lihat juga gitu kayak apakah kemudian memang betul statement yang disampaikan secara komedik itu ternyata memang benar-benar tidak bisa diproses secara hukum. Karena kalau dari kesimpulannya kita nonton pertunjukannya secara umum sih, apa yang disampaikan Bang Pandji itu bukan Mensrea, bukan ranah yang bisa diproses secara hukum gitu. Nah, saya sih berharap nih teman-teman
teman-teman aktivis, teman-teman yang benar-benar bersemangat untuk melaporkan ini mempelajarinya secara utuh gitu. Jangan sepotong-sepotong. Coba pelajari dulu gitu. Jangan sampai justru teman-teman melaporkan sesuatu yang sebenarnya di pertunjukannya Panji itu sudah disampaikan bahwa hal ini tidak bisa dilaporkan. Misal nih saya bilang, Bang siapa tadi namanya, Bang Arif ya. Menurut keyakinan saya, Bang Arif itu tidak dirugikan sama sekali. Meskipun sebagai warga NU, Bang Arif menurut keyakinannya saya tidak dirugikan sama pertunjukannya Panji. Nah itu tuh nggak bisa digugat. Karena ya menurut keyakinan saya dia nggak dirugikan. Kalau dia merasa dirugikan silakan dia tunjukkan buktinya dia dirugikannya di sisi apa gitu. Jadi sebenarnya coba tonton secara keseluruhan dulu. Jangan tiba-tiba terbawa suasana, oh saya tersinggung ini. Ketersinggungan kita itu tidak selalu valid untuk menjadi sebuah landasan hukum untuk memperkarakan sesuatu gitu. Jadi untuk saya pribadi jangan buru-buru deh Bang, maksud saya ya silakan kalau misalnya mau ngambil langkah hukum, tapi coba jangan buru gitu karena misalnya tuh ya kan dia menuduh kita melakukan itu menurut keyakinan dia. Dan keyakinan kan bisa beda-beda. Menurut keyakinan saya misalnya nih saya bilang, menurut keyakinan saya Kompas TV menyajikan berita yang tidak kredibel. Itu saya tidak bisa dituntut karena kan ya mungkin saya keyakinannya seperti itu meskipun kita minta tanggapan dari Mas Rizky. Mas Rizky, kita balik lagi ke soal hukum gitu ya. Menurut Anda pasal-pasal apa yang kemudian dilanggar dalam konten mensrea sehingga pihak Anda ini kemudian dianggap menimbulkan kegaduhan oleh pihak Anda? Oh iya, baik, terima kasih Bang Ari. Sebelumnya Rizky Bang Ari, bukan Arif saya. Sorry, terima kasih. Minta maaf Mas, namanya jadi maaf Rizky Abdul, maaf. Iya, jadi memang kalau kita di NU ini kan, saya kan santri juga ya, santri. NU ini kan cenderung terkenal dengan dakwah melalui guyonan begitu kan, dan tidak anti kritik sebenarnya begitu. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu itu di halayak umum, apalagi ini public figure, tentu ada pertanggungjawaban yang memang dalam bentuk sosial ataupun hukum begitu, yang tidak terus kemudian semua bisa kita sampaikan menurut pandangan saya, tapi ketika itu disampaikan di muka umum tentu ada orang yang tersinggung dan lain sebagainya yang punya hak dan wewenang untuk menyampaikan ini secara hukum begitu kan. Nah, lalu kemudian apa yang saya laporkan di sini ya terkait tentang pasal 300 dan 301. Begitu, tentang ketersinggungan tentang kelompok, bahwa di sini dengan terlapor atas nama Panji Pragiwaksono, orang kejadian pelapor penanggung jawab potongan video kami Panji Pragiwaksono, mensrea diselenggarakan di Indonesia, Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia Arena, menyampaikan pernyataan yang menyebutkan Nahdlatul Ulama, NU dan Muhammadiyah seolah-olah ikut serta dalam praktek politik balas budi sehingga memperoleh pengelolaan tambang. Nah ini statementnya sangat jelas sekali Bang Ari Kriting begitu. Sangat jelas dia menyebutkan NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis lalu kemudian mendapatkan pengelolaan tambang. Nah ini kan tidak disertakan dengan bukti yang konkret oleh Panji, maka kami menuduh bahwa ini sebagai arah kami bisa mengindikasikan ini arah Panji untuk ke arah lebih cenderungnya ke fitnah ya. Karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Sampai sekarang pun kalau saya melihat bahkan terakhir kemarin masih ada pergolakan atau dinamika di internal KBNU sendiri begitu. Nah ini tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya sebagai public figure, sebagai tokoh stand up komedian yang sudah terpopuler bisa memberikan kritik-kritik yang memang benar-benar bijak begitu, tidak menjadikan ormas apalagi yang memang sudah jelas kontribusinya terhadap negara ini terus kemudian dijadikan bahan guyonan, bahan candaan begitu. Terima kasih. Tapi kan tadi sudah disampaikan menurut keyakinan pembuat konten, menurut keyakinan Panji Pragiwaksono apa yang disampaikan sehingga tadi dinilai tidak bisa diproses hukum. Ya kalau saya sih melihat itu kan dari materi yang disampaikan oleh Bang Panji, makanya kenapa kontennya itu judulnya mensrea, karena membahas kira-kira dalam hukum itu kebebasan berbicara itu sejauh mana. Dan menurut saya sih ini juga bagian dari ujian bahwa apakah statement dan
hipotesanya Bang Panji itu benar adanya gitu, bahwa ketika berlindung di balik kata-kata menurut keyakinan saya, apakah benar memang tidak bisa diproses secara hukum? Ya silakan saja. Cuma menurut saya ya, ini sebagai saya mungkin tidak masuk dalam kategori warga Nahdlatul Ulama, tetapi kalau mau dikatakan simpatinya saya terhadap NU sih sudah sejak lama ya. Maksud saya itu bekerja sama dengan banyak sekali elemen-elemen dari NU. Untuk saya pribadi sih, Mas, ayolah, NU itu karakternya seperti apa sih? Jangankan Gus Dur saja itu loh bisa ngatain DPR itu kelakuannya seperti anak TK gitu loh. Tapi kita fun aja dengan hal semacam itu gitu loh. Maksud saya mungkin kita bisa kembali lagi kepada karakter kita ini mau seperti apa gitu. Terlihatnya, terdengarnya di mata publik. Kalau misalnya dibilang menimbulkan kegaduhan, ya kayaknya kemarin orang fun-fun aja tuh sama semua materi-materi yang ada di mensrea. Nah, itu yang jadi persoalan Bang Ari. Jadi jangan sampai ini kita sebenarnya pemicunya ini normalisasi dari kontennya atau dari apalagi ormas reaksinya agama ini sebagai candaan begitu loh. Buat saya sih kayak jangan menormalisasi memang gitu. harus bersifat reaktif, Mas Rizky. Nun sewu loh ini. Maksudnya kita itu salah satu yang bikin saya mencintai NU itu, respect banget sama NU itu karena saya melihat banyak banget profil yang woles di NU gitu. Saya juga dari Malang dulu, guyonan-guyonannya teman-teman itu santai-santai banget. Dan kalau kita bicara marwah institusi, Gus Dur saja bisa gitu dengan tanda mengatakan bahwa DPR itu kelakuannya kayak anak TK gitu. Dan itu juga kan maksudnya kalau secara institusi DPR harusnya institusi yang marwahnya di Kakak Ari, maaf saya potong. Jadi menurut Anda apa yang dilaporkan terhadap konten mensrea ini mengekang kebebasan untuk berpendapat, termasuk juga konten-konten yang disampaikan oleh Komika? Kalau saya sih tidak bisa juga secara langsung untuk mengatakan bahwa itu mengekang ya. Mungkin di satu sisi itu menjadi sinyal lah bagi kita juga sebagai pelaku seni bahwa dalam berkesenian juga ternyata ada orang-orang seperti ini tuh yang bisa mempermasalahkan komedi gitu, yang bisa mempermasalahkan statement yang kita sampaikan. Tapi untuk dibilang mengekang juga sih ya saya tidak mau buru-buru ya, saya tidak mau buru-buru memberikan statement bahwa oh sekarang kita kebebasan berpendapat dikekang. Apalagi untuk sebuah karya seni yang memang juga bisa menimbulkan, saya pikir sejak sebuah karya seni itu dibuat kita sudah bisa menakar ini dampaknya terhadap publik seperti apa, sehingga ketika ada reaksi yang seperti ini juga sih menurut saya ini sesuatu yang terukur sebenarnya di sisi pembuatnya sih harusnya gitu. Jadi untuk saya pribadi sih apapun dinamika yang terjadi hari ini sih tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat itu juga terhalang. Kedepannya juga saya akan tetap berkomedi dengan caranya saya akan membicarakan hal-hal yang saya pikir penting untuk dibicarakan. Saya akan bicarakan akan ada muatan kritik saya terhadap pemerintah atau terhadap diri saya pribadi atau terhadap lingkungan, terhadap aspek sosial. Saya tidak akan pernah takut itu karena saya bahwa Indonesia tidak seburuk itu dalam konteks kebebasan berpendapat. Ini hanya gelintir aja, dinamika aja ini menurutku sih. Terima kasih. Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Dan kami mohon kepada rekan-rekan media dan pada seluruh masyarakat, berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan, nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip mensrea tersebut. Ya, apakah benar ada pernyataan seperti itu atau tidak? Ya, nanti ya biarkan kawan-kawan penyelidik bekerja dulu, berikan ruang dan waktu. Hasilnya akan kita rilis lebih lanjut. Ya, hasilnya akan kita rilis lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang laporan saudara RARW dengan terlapor saudara PP.
Ya, untuk barang bukti yang diberikan kepada rekan-rekan penyelidik pada saat yang bersangkutan membuat laporan, yang pertama, 1 buah digital flash disk USB ya yang berisi tentang rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kemudian 1 lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau screen capture ya atau print out foto. Yang ketiga, 1 lembar surat berharga dokumen ya, dokumen surat, 1 lembar surat berharga dokumen surat rilis aksi ya. Itu ada 3 barang bukti yang diberikan kepada kawan-kawan penyelidik. Ya, selanjutnya perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan proses penyelidikan. Berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyelidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor. Ya, yang kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Dan kami tegaskan pada hari ini, ya, sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, setiap penyelidikan tindak pidana, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh jajaran reserse Polda Metro Jaya, dijamin pasti akan profesional, transparan, dan akuntabel. Dan perkembangan proses penyelidikannya bisa diikuti oleh kawan-kawan media, terlapor maupun korban. Ya. Ya, untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini yang diterapkan adalah KUHP baru. Ya. Tentang penistaan agamanya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang sebagaimana dimaksud dalam pasal ya 300 KUHP atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP dan atau pasal 243 KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP baru. Ya, yang diberlakukan adalah KUHP baru oleh kawan-kawan SPKT dan kawan-kawan penyelidik. Ya. Belum ada pemeriksaan terhadap saksi, baru akan melayangkan. Jadi sedang membuat rencana penyelidikan, ya kan? Kalau ada laporan polisi, selanjutnya kawan-kawan penyelidik itu membuat rencana penyelidikan dengan setelah itu melayangkan surat undangan klarifikasi kepada masing-masing nama yang sudah diberikan, baik pelapor, saksi maupun nanti pasti akan melakukan klarifikasi juga kepada saudara yang PP yang sebagai terlapor. Iya, memang karena sulit membedakan antara pribadi dan kebijakan institusi. Itu tidak mudah memang dirumuskan. Oleh sebab itu kalau itu dibawa ke MK, nanti MK harus mengurai dong. Apa bedanya menghina dan mengkritik. Saya kira kalau itu sih literaturnya udah banyak. Tinggal menyaring kan MK. Begini loh kalau mau ngeritik. Tapi subjektivitas hakim pemerintah masuk lagi Pak. Kenapa? Misalnya begini Pak Mahfud. Sekarang nih wakil presiden kita nih Mas Gibran kan cukup banyak muncul di beberapa tempat di media massa kan. Karena dulu masuknya prosesnya dianggap bermasalah, lalu makin kesini tetap aja muncul pertanyaan orang, bahkan kadang-kadang cibiran dan hinaan mungkin. Nah, ada beberapa kasus yang muncul belakangan. Katakanlah Pak, yang kita tonton belakangan ini mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji. Tenang, nanti
sayang bela. Tapi Pak, pertanyaan berikutnya adalah, oke itu kasus Panji ya, yang karena peristiwanya sudah terjadi lalu dan sekarang baru berlaku tidak kena. Tapi kan berikutnya Panji nggak bisa begitu lagi dong. Orang jadi ketakutan untuk membuat apa namanya kritikan, sindiran seperti itu. Jadi makin ketakutan orang dengan. Memang kedepannya itu makanya saya setuju dibawa ke judicial review. Tetap Iya kan, dibawa aja. Loh MK, Anda dulu mengatakan begini, kok sekarang muncul gini? Di mana nih titik temunya? Tolong dong carikan titik temu agar demokrasi dan ketatanegaraan berjalan secara konstitusional dan agar ini juga bisa, karena ini alasannya kan untuk membatasi hak asasi sesuai dengan undang-undang kan. Hak asasi itu kan bisa dibatasi menurut undang-undang. Nah ini undang-undang ini membatasi bahwa orang bilang begitu enggak boleh loh. Apa benar membatasi gitu? Nanti MK yang memberi tafsiran itu. Oke. Gitu aja. Jadi Pak Mahfud mendukung ini kita gugat ke Iya, Mahkamah biar Konstitusi aja. ya? Iya, tidak usah nunggu undang-undang itu disetujui oleh semua orang. Kalau enggak setuju, ya sahkan aja nanti diuji lagi di MK. Inayah, sederhananya saya mau penegasan lagi. Jadi laporan yang dibuat Rizky Abdurrahman Wahid atas nama Angkatan Muda NU ini menjadi representasi NU atau tidak? Bukan. Ditegaskan di situ ya? Ya, bukan. Tapi kalau kemudian disebutkan oleh pelapor ini kontennya menghina, menyebabkan kegaduhan, berpotensi pecah belah bangsa, sejauh mana analisis Anda, Mbak? Apa namanya yang disebut dengan menghina yang bagian mana? Maksudnya gini, faktanya itu kan memang NU menerima tambang gitu. Jadi ya itu fakta yang diketahui oleh semua orang gitu. Saya sendiri udah berapa kali juga merosting PBNU untuk alasan yang sama, membuat joke tentang hal itu, tapi sama Mas Rizky nggak dituntut. Saya juga bingung. Jadi kalau misalnya persoalannya yang mana sebenarnya gitu, apa yang ada di dalam konteksnya Mas Panji yang kemudian jadi masalah yang merasa perlu dituntut gitu kan. Ini sesuatu yang fakta yang semua orang tahu kok gitu. Jadi kalau konteks penghinaan itu menurut Anda tidak ada dalam konten yang disampaikan oleh Panji? Ya itu kan ini ya subjektif jadinya ya. Maksudnya gini, Mas Rizky bisa merasa terhina ya bisa aja mungkin sebagai Nadiin, tapi persoalannya dan Mas Rizky kemudian mau menuntut juga ya monggo aja. Tapi yang pasti tuntutan itu tidak mewakili Nadiin, itu satu. Dia tidak mewakili organisasi Nahdlatul Ulama, itu yang penting. Itu satu dulu. Yang kedua, bahkan nggak ada yang namanya aliansi muda NU itu nggak ada, lembaga itu nggak ada di dalam NU sendiri gitu, itu nggak ada. Jadi nggak tahu dia itu mewakili siapa. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak, ya silakan Mas Rizky sebagai warga negara punya hak kalau misalnya merasa terhina ya monggo aja. Tapi kan pertanyaannya kemudian perlu apa enggak, penting apa enggak gitu. Dan kalau menurut saya ya ini malah jadi selain itu tidak mewakili lembaga gitu ya. Yang bahkan sebenarnya suaranya PBNU dalam konteks ini nggak masalah gitu. Baik. dengan apa yang dikatakan oleh Mas Panji gitu ya. Dan yang agak ironis ini sebenarnya adalah karena yang nuntut namanya Abdurrahman Wahid gitu. Yang kalau dalam konteks NU gitu ya. Baik. Ini jauh banget orang yang namanya Abdurrahman Wahid di NU itu. Bang Hendar Sam, kalau Anda melihatnya kritik yang disampaikan Panji dalam pagelaran Mensrea itu arahnya menghina, menyebabkan gaduh dan berpotensi pecah belah bangsa? Iya kan harus kembali lagi kepada saya mendudukannya begini dulu. Satu masalahnya apakah ini stand up komedi ini kan sifatnya adalah komedi itu dulu kan, konteksnya komedi, jadi lucu atau tidak. Nah kan gitu. Nah tinggal dibagi dua tuh, ada yang merasa yang lucu, ada yang merasa ini nggak lucu, kan gitu aja. Nah sebenarnya konteks dasarnya itu di situ. Nah kemudian berikutnya bahan yang digunakan, ya kan, bahan yang digunakan ini saya nggak mengatakan ini kritik sebenarnya, lebih kepada satir sebenarnya ya, kata-kata satir yang digunakan untuk quote and quote menyindir pihak-pihak tertentu kan seperti itu. Nah kalau satir memang agak sulit untuk diimplementasikan ke dalam suatu tindak pidana kan gitu. Apalagi Mas Panji juga sudah
sepertinya sudah sangat mempersiapkan diri, sudah sangat mempersiapkan ya dalam materinya itu dengan kata-kata yang mungkin cukup tergolong aman ya kan menurut keyakinan saya kan dan lain sebagainya kan, hal tersebut sudah beliau persiapkan dengan hal tersebut. Sehingga wajar nggak kalau kemudian dilaporkan ke polisi menurut Anda, Bang? Iya, kalau masalah wajar nggak wajar kan setiap orang boleh ngelaporin, cuman masalahnya bisa it works atau tidak kan gitu kan. Ini bisa berjalan apa tidak. Nah, makanya saya kembali kepada konteksnya tadi yang dilaporkan pasal 300 dan 301 KUHP yang mencontohkan ini berhubungan dengan penghasutan di muka umum yang bersifat permusuhan atau kebencian terhadap agama dan atau kepercayaan dan penyebarannya. Baik. Sekarang masalahnya kan yang disindir kan organisasi masyarakatnya kan gitu. Ormas yang disindir nih ya kan, bukan masalah agama atau kepercayaannya. Nah itu pasalnya menjadi gugur terkait dengan masalah itu kan. Oke. Habis itu ada pasal 242 dan 243 KUHP. Ini yang baru ya, kemarin kan. Dengan ujaran permusuhan terhadap golongan penduduk atau yang penyebaran bisa menyebabkan kekerasan atau gangguan keamanan. Nah, Oke, poinnya? Ini harus ada kekerasan juga. Dari sini harus ada kekerasannya, ada akibatnya terkait dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya saya selesaikan dulu. Oke. Biar menyeluruh ya. Jadi dari sisi materialnya seperti itu. Nah dari sisi formalnya, kalau di sisi formalnya dari sisi jangka waktu seperti tadi dikatakan oleh Prof. Mahfud tadi, ya kan, ini di launchingnya pada akhir Desember, sedangkan KUHP yang baru itu baru berlaku 2 Januari. Jadi bisa ada perdebatan mengenai masalah ini masuk KUHP yang baru, rezim KUHP yang baru atau yang lama. Kalau dia laporkan pakai KUHP yang baru, ya artinya laporannya terus terang akan otomatis menjadi gugur. Dia harus buat laporan baru. Nah kemudian yang penting juga ya kan dari aspek sosial kita melihat kan bahwa malah laporan seperti ini, reaksi yang seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh Panji itu sendiri sebenarnya. Ya. Ini kan ditunggu-tunggu menjadi satu, Panji mendapatkan benefit secara materi dari hal ini. Dia mendapatkan karena ini kan berbayar kan, tayangannya berbayar, ya, dia mendapatkan benefit secara materi dari materi yang dia lakukan ini. Terlepas daripada apakah ini ada sifatnya kemudian masyarakat kita terpecah, tapi dia mendapatkan materi, mendapatkan benefit dari sini. Kemudian, singkat saja sebelum saya kasih ke Bang Rey. Ya nanti ya. Dengan adanya laporan ini, engagementnya menjadi malah makin naik. Panji ini bisa menjadi dia bisa menggunakan sudut pandang sebagai seorang korban dari target kriminalisasi kan seperti itu. Saya kasih giliran sekarang. Semua pihak. Saya kasih giliran ke Bung Rey sekarang. Bung Rey, bagian kalau Anda melihat dengan dasar memecah belah bangsa menyebabkan kegaduhan, ada nggak unsur itu dalam komedi mensrea itu? Ya nggak ada. Masa gara-gara komedi bangsa ini terbelah? Ya nggak ada aja gitu. Urusan pilkada tidak langsung aja. Sekarang yang diribut orang biasa aja, nggak terbelah sebegitunya. Oke, kembali ke konteks yang diadukan ini. Kalau Anda melihatnya, ini dasarnya belum kuat kalau begitu? Lah dari dulu kan bangsa kita ini bangsa guyon. Masa gara-gara guyon sensitif amat. Apalagi di kalangan NU. Tanya tuh Inayah tuh. Guyon tuh udah sehari-hari gitu loh. Nggak ada orang yang tersinggung dengan guyon apalagi main polisi. Nah aneh juga bagi saya ada warga NU yang tiba-tiba pakai guyon kok malah dilaporkan ke polisi pakai narasi memecah belah bangsa itu kejauhan jauh sekali gitulah kira-kira. Itu satu. Nah yang kedua yang menarik bagi saya itu adalah rencana polisi manggil para saksi-saksi termasuk di dalamnya seorang yang terlapor. Padahal kalau menggunakan KUHP yang sekarang itu otomatis sudah bisa ditolak oleh polisi. Karena tidak termaktub seperti yang disebutkan dalam undang-undang bahwa yang melaporkan itu adalah objeknya, individunya langsung, nggak bisa diwakilkan oleh siapapun gitu. Nah kecuali individu itu mewakilkan dirinya kepada orang lain, itu lain gitu. Nah ini kan ditegaskan oleh NU sama Muhammadiyah. Kedua organisasi ini tidak termasuk bagian dari NU dan Muhammadiyah secara struktural. Dengan sendirinya gugur. Maka polisi dengan sendirinya ya sudah harus
mengecualikan itu karena istilahnya legal standingnya udah nggak ada gitu loh. Nah, kalau kemudian dari pihak NU, sorry saya potong Bang Ray, kalau kemudian dari pihak NU Muhammadiyah mengaku tidak menjadi representasi atas laporan yang dibuat di Polda kemarin itu, maka menurut Anda, analisis Anda, siapa yang dibalik aduan ini, siapa pihak yang menginisiasi adanya laporan itu ke polisi? Ya kita nggak tahu, kalau kita kait-kaitkan misalnya dengan Gibran, ya Gibrannya juga kan menolak. Oh bukan saya tuh, saya juga nggak kurang setuju tuh, kan kata Gibran. Iya. Nah kita nggak tahu juga nih, ini koordinasinya gimana nih gitu. Tapi ini oke, siapapun bisa lah ya menggerakkan itu untuk kepentingan apa, tapi menurut saya mereka kurang sensitif dengan pertumbuhan situasi yang seperti sekarang, ya kan? Mereka mestinya baca, ini kan kali pertama dalam sejarah Republik ada stand up yang mau ya ditonton oleh orang 10.000 orang dalam waktu yang bersamaan di dalam stadion gitu ya, dan uniknya mereka bayar gitu loh. Oke. Jadi itu aja sebetulnya udah mengindikasikan kepada kita nuansa masyarakat kita sekarang, nuansa yang ingin meluapkan kritik sebanyak-banyaknya. Baik. Dan itu ketemu di Panji, bahkan untuk mau kritik aja pun mereka mau bayar kok gitu. Oke. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.